Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Gimana nih semuanya semangat belajar kan hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Ibu. Iya dong, harus semangat. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi belajarnya harus semangat juga ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan. Baiklah, kita berdoa mulai ya. Berdoa selesai. Sebelum belajar, kita absen dulu ya, anak-anak. Anjeli Ramadhani. Hadir, Bu. Oktaria Lestari. Hadir, Bu. Resti Sucardianti. Saya, Bu, hadir. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih. Kalian masih ingat nggak materi minggu lalu? Siapa yang tahu? Coba. Saya, Bu. Ya, Okta. Apa materi minggu lalu? Materi minggu lalu itu tentang sumber. Coba diulang, Okta. Sinyalnya kayaknya nggak bagus. Coba diulang. Materi minggu lalu itu tentang sumber sejarah, Bu. Nah, iya benar banget. Materi minggu lalu itu tentang sumber sejarah. Nah, ada yang bisa mengulang nggak apa itu sumber sejarah? Kesimpulannya. Saya izin menjawab, Bu. Baik. Sumber sejarah itu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Bagus, Angel. Benar banget. Terus ada yang tahu nggak contohnya yang tidak berwujud dan juga berwujud? Saya menjawab, Bu. Maksud yang berwujud itu seperti benda-benda itu yang berupa tulisan ataupun yang berbentuk benda seperti bangunan sejarah, dan yang tidak berwujud itu seperti sumber sejarah yang berbentuk lukisan, Ibu, seperti arsip-arsip atau dokumen penting, Ibu. Ya, benar sekali, Resti. Jadi, yang tidak berwujud dan berwujud itu seperti tulisan ataupun yang berwujud benda. Nah, seperti contohnya itu bangunan. Dan tidak berwujud itu seperti sumber sejarah yang berbentuk lisan seperti arsip-arsip atau dokumen penting. Nah, jadi menyambung dengan materi sebelumnya itu, kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini mengenai penelitian sejarah. Karena mengapa? Setelah kita mengetahui apa saja sumber sejarah, maka kita akan melakukan penelitian sejarah. Namun penelitian sejarah ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, anak-anak. Harus ada tahapannya. Nah, kemarin Ibu sudah suruh kalian membaca materi kan untuk hari ini? Sudah dibaca belum materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. ada yang bisa jawab nggak? Apa aja tahapan dari penelitian sejarah? Kan udah baca tuh materinya. Izin menjawab, Ibu. Ya, Okta, silakan. Ada 5 tahap, Bu. Yang pertama yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah, Bu. Ya, Okta, benar sekali kamu pernah jawab, udah bagus. Nah, secara lengkapnya akan Ibu jelaskan nih. Ibu izin share screen dulu ya, Nak. Udah kelihatan belum PPT-nya? Belum, Bu.
Belum. Bentar-bentar. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan Ibu. Sudah, Bu. Loading, Bu. Oke, hari ini kita masuk ke materi tentang historiografi dan penelitian sejarah. Nah, yang pertama itu Ibu akan jelasin apa itu penelitian sejarah. Di sini penelitian sejarah adalah sebuah penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Baiklah, dari hasil penjelasan Ibu tadi, maksudnya itu sebelum mengetahui metode dari penelitian sejarah itu, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu penelitian sejarah. Penelitian sejarah dilakukan untuk menguji kebenaran tentang kejadian tertentu di masa lampau. Nah, penelitian sejarah itu juga terkadang bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi yang faktual. Biasanya, penelitian sejarah juga berfokus pada individu tertentu, masalah sosial, hubungan antar peristiwa, dan yang baru, hingga benda-benda terlihat. Harapannya itu agar kita dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan di masa lalu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang tahu nggak apa manfaat dari kita melakukan penelitian sejarah? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Angeli, silakan. Izin menjawab, Bu. Tujuannya itu untuk menambah wawasan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Harapannya agar kita dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan di masa lalu. Membuat prediksi masa sekarang dan masa yang akan datang, serta menguji hipotesis tentang hubungan sosial dan tren masa lampau dan saat ini. Ya, benar sekali, Angel. Kita itu dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan di masa lalu. Baiklah, ke materi selanjutnya, yaitu next, Okta. Nah, selanjutnya yaitu historiografi. Nah, dalam penelitian sejarah sering dikenal istilah historiografi. Historiografi adalah hasil atau karya penulisan sejarah. Historiografi termasuk langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Langkah ini juga menyebutkan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji, dan diinterpretasikan. Nah, berdasarkan pengertian yang Ibu jelaskan tadi, dapat kita pahami bahwa peristiwa sejarah itu memerlukan metode penelitian sebelum disajikan dalam bentuk historiografi atau tulisan. Tahapan metode penelitian sejarah dan tulisan adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Nah, metode penelitian sejarah ini menentukan keberhasilan historiografi. Selain itu, historiografi juga menentukan keberhasilan sejarawan dalam melakukan penelitian. Baiklah, kita sambung ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah tahapan dari penelitian sejarah. Ada 5 tahapan yang perlu peneliti lalui dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber,
Yang ketiga, verifikasi, kritik sumber, interpretasi, dan terakhir historiografi. Baiklah, kita bahas satu persatu tahapan penelitian sejarah. Yang pertama itu pemilihan topik. Nah, langkah awal yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah yaitu menentukan topik. Nah, dari pemilihan topik yang akan kita teliti ini harus layak menjadi bahan penelitian, bukan pengulangan atau duplikasi dari macam-macam penelitian sejarah yang sudah ada. Nah, kelayakan topik penelitian sejarah ini dapat dilihat dari ketersediaan sumber atau bahan penelitian. Nah, topik penelitian harus suatu hal yang baru dan diharapkan dapat memberikan informasi atau teori baru. Nah, untuk teori baru. Nah, yang kedua itu adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Setelah kita menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya dalam metode penelitian sejarah yaitu mengumpulkan sumber. Tahapan ini berfungsi penting untuk mengetahui fakta-fakta baru tentang sebuah peristiwa. Adapun sumber-sumber yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah oleh peneliti itu yang pertama, sumber lisan. Nah, sumber lisan ini keterangan yang didapat dari orang-orang yang mengalami kejadian atau peristiwa tersebut secara langsung, itu dari orangnya. Nah, jenis sumber lisan ini juga bisa didapatkan dari orang yang berada di sekitar tokoh atau yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Contohnya itu seperti kerabat dekatnya, tetangga, atau tokoh lainnya. Contoh sumber ini adalah wawancara. Kita bisa melakukan wawancara. Nah, yang kedua itu sumber tertulis. Nah, seperti namanya saja, tertulis. Sumber ini berisi keterangan tentang peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan. Sumber ini berasal dari catatan-catatan. Contohnya itu seperti dokumen, prasasti, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Nah, yang ketiga itu sumber benda. Nah, selain sumber lisan dan sumber tertulis, ada juga sumber benda. Nah, contohnya itu perkakas, patung, candi, serta perhiasan. Yang ketiga itu verifikasi atau kritik sumber. Nah, verifikasi atau kritik sumber ini dilakukan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam tahapan ini, peneliti harus memastikan setiap sumber yang terkumpul bersifat valid dan sesuai subjek yang telah diteliti. Nah, verifikasi ini ada dua kritik sumber. Yang pertama itu eksternal. Nah, eksternal ini maksudnya pengujian keaslian sumber sejarah yang dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber. Ada 3 aspek yang harus terungkap dalam kritik eksternal ini. Yang pertama itu autentitas atau kesesuaian sumber. Yang kedua, orisinalitas atau keaslian dan integritas atau keutuhan sumber. Yang terakhir itu adalah internal. Internal ini adalah pengujian keaslian sumber sejarah yang merujuk pada isi sumber itu sendiri. Nah, ada 3 aspek yang harus diungkap dalam kritik sumber. Yang pertama itu sifat sumber atau keresmian sumber. Yang kedua, latar belakang penulis sumber dan perbandingan dengan sumber lainnya. Dan yang keempat itu adalah interpretasi. Nah, metode penelitian sejarah yang keempat adalah interpretasi kan. Nah, maksudnya itu peneliti melakukan penafsiran makna atas sumber sejarah yang berhasil mereka kritik. Penafsiran yang telah dilakukan ini menafsirkan makna atau sumber sejarah yang berhasil dikritik. Penafsiran yang dilakukan peneliti harus dilandasi sifat objektif. Kalaupun membutuhkan sikap objektif, peneliti harus bersikap subjektif rasional. Nah, maksudnya itu peristiwa sejarah yang disampaikan harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati keberanian.
Nah, yang terakhir itu adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya itu, historiografi ini menjadi akhir dari tahapan metode penulisan sejarah. Nah, dalam proses penulisan ini, kemampuan penulis itu atas teori dan metodologi yang digunakan akan berpengaruh pada historiografi yang dihasilkan. Nah, peneliti juga tidak hanya menuliskan laporan saja, namun bekerja keras untuk memahami sejarah dan hasil pemikirannya. Nah, historiografi ini juga ada kaidah dalam penulisannya. Bisa ada yang tahu apa saja penulisannya? Resti bisa dibacakan. Selanjutnya, kaidahnya Resti bisa dibacakan. Bu, untuk kaidah penulis Silakan Resti. maaf Bu, sebelumnya saya tadi keluar. Baiklah, untuk kaidah penulisan yaitu bahasa formal yang digunakan sesuai tata bahasa ya Bu. Dan yang kedua itu adanya konsen seperti dalam penggunaan tanda baca. Bisa digantikan oleh Okta atau Angeli? Sepertinya Resti susah sinyal. Saya, Bu. Ya, silakan Angeli. Kaidah penulisan itu ini slide-nya belum kegeser. Oh. Ada 3. Yang pertama, bahasa dan format penulisan yang digunakan sesuai tata bahasa yang berlaku. Yang kedua, adanya konsistensi penulisan seperti dalam penggunaan tanda baca, istilah, dan penulisan rujukan sumber. Yang ketiga itu istilah tertentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Mungkin itu saja, Bu. Oke, ya benar sekali. Nah, jadi peneliti itu harus sesuai dengan kaidah penulisan, tidak sembarangan peneliti menulis hasil penelitian mereka. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan nggak atau yang kurang paham? Gimana? Ada yang ingin bertanya nggak? Izin bertanya, Bu. Iya, Okta, silakan. Kira-kira pertanyaan seperti apa ya, Bu, untuk kita bertanya pada narasumber? Maksudnya supaya kita tidak bingung, Ibu, saat bertanya kepada narasumber. Oke. Nah, pertanyaan bagus, Okta. Nah, jadi pertanyaannya itu harus yang berhubungan dengan 5W plus 1H. Ada yang tahu nggak apa aja 5W plus 1H itu? Ada yang tahu 5W plus 1H? Apa-apa saja? Yang pertama itu what, apa. Yang kedua who, siapa. Yang ketiga where. Yang keempat when. Yang kelima why. Dan yang terakhir how. Nah, baiklah. Akan Ibu jelaskan. Yang pertama what. Apa yang akan diteliti? Nah, maksudnya itu apakah aspek ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Nah, yang kedua itu who, siapa yang akan diteliti. Kita itu harus memilih kelompok sosial mana yang menjadi masalah penelitian kita. Nah, yang ketiga itu where, di mana. Di mana penelitian sejarah yang akan kita lakukan. Atau aspek spasial atau peruangan ini bisa berupa tempat atau geografi yang diteliti. Nah, selanjutnya itu when. Kapan batasan waktu atau periodisasi objek penelitiannya. Misalnya itu penelitian
perubahan desa A tahun 1950 sampai 1955. Maka batasan waktunya itu yaitu tahun 1950 sampai 1955. Nah, W yang terakhir, why. Mengapa memilih topik penelitian tersebut? Nah, pertanyaan ini nih bersifat analitis dan mendalam terkait subjek maupun objek penelitian. Nah, H yang terakhir, how, bagaimana. Bagaimana hal itu terjadi? Pernyataan ini mengarah pada berbagai faktor yang membuat masalah atau peristiwa sejarah tersebut terjadi. Nah, mungkin itu jawabannya ya, Okta. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Mungkin waktunya mau habis ya. Tapi sebelumnya ada yang mau kasih pendapat mengenai pembelajaran kita hari ini atau semacam kesimpulan? Ada yang bisa jelaskan? Saya Ibu. Jadi Ya, Resti, silakan. Ya baik Bu. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menguji kebenaran tentang kejadian tertentu Bu di masa lampau. Harapannya agar kita dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan di masa lalu. Membuat prediksi masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu saja Ibu kesimpulan dari saya. Ya, Resti, bagus sekali. Mungkin itu udah perwakilan untuk semuanya ya. Dan Ibu harap kalian bisa lebih aktif lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin supaya kalian lebih paham lagi, jadi Ibu kasih kalian PR untuk di rumah. Yaitu membuat suatu infografis. Bisa kalian edit menggunakan Canva atau aplikasi edit lain. Nah, infografisnya itu tentang tahapan-tahapan dari penelitian sejarah, sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang bisa kalian tuangkan tahapan tersebut melalui infografis. Buat sebagusnya ya, sekreatif kalian. Minggu depan kita kumpul. Oke, kita hari ini selesai. Harapan kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi, dan jangan lupa mengerjakan PR-nya. Nah, Ibu harap juga, dan kita semua ya, COVID ini telah segera berakhir, dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Ya sudah, mungkin itu saja ya. Ibu akhiri. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.